Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali, selamat merayakan hari pertama dari Tiri Hari Suci, yaitu yang seringkali kita sebut sebagai Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari di mana kita mengenangkan Yesus yang mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Saatnya sudah dekat. Oleh karena itu saudari-saudara, pada hari Kamis Putih tanggal 1 April 2021 ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kamis Putih saudari-saudara selalu identik dengan pembasuhan kaki. Kadang malah segi perjamuan terakhirnya menjadi kurang nampak atau kurang mendapat sorotan. Padahal itu semua adalah satu kesatuan. Tapi baiklah saudari-saudara, kita renungkan beberapa hal terkait dengan perayaan Kamis Putih ini, pembasuhan kaki, perjamuan terakhir, dan
peristiwa Yesus untuk terakhir kali bersama murid-muridnya makan bersama. Saudara-saudara, pembasuhan kaki. Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus membasuh kaki para murid? Kita tahu saudara-saudara bahwa kaki kita ini adalah anggota tubuh yang paling bawah, yang bersentuhan dengan tanah, tapi juga yang menopang seluruh tubuh kita. Orang-orang miskin pada zaman Yesus, di kalangan orang Yahudi waktu itu, mereka berjalan dengan kaki kosong, sedangkan orang-orang yang cukup mampu, apalagi yang kaya, mereka memakai kasut. Suatu tanda tradisional di kalangan Yahudi untuk menerima tamu ialah bahwa tuan rumah akan menyuruh seorang hamba membasuh kaki tamu sebelum masuk ke dalam rumah. Itu bisa kita temukan saudari-saudara dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 4. Itu hal yang biasa di tengah tradisi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dan kali ini dalam perjamuan malam terakhir, Yesus melakukan hal yang sama. Tapi ada hal yang berbeda di situ meskipun peristiwa pembasuhan kaki sama. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, yang membasuh kaki itu adalah hamba, pelayan terhadap tuan rumah maupun tamu. Tetapi dalam perjamuan terakhir ini justru terbalik. Tuhan Yesus sebagai guru justru merendahkan diri di tanah, tempat paling bawah. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu hal yang tidak biasa. Dan kalau tidak biasa, itu hanya mungkin kalau kita bisa katakan luar biasa. Yesus melakukan hal yang sama, merendahkan diri seperti hamba, dan membasuh kaki para muridnya. Yesus meminta para rasul juga untuk melakukan hal yang sama. Maka pantaslah Petrus kemudian protes. Namun Yesus ingin mengajarkan suatu nilai hidup yang besar di balik tindakannya membasuh kaki para murid. Saudari-saudara, yang pertama, Yesus tidak hanya bermaksud tentu saja membasuh kaki para murid supaya kaki mereka bersih, nyaman. Bukan hanya itu. Tapi ini adalah sebuah tindakan penyucian. Tindakan pemurnian diri. Merendahkan diri itu sebuah tata gerak. Turun. Kemudian membasuh, membersihkan, memurnikan. Para rasul disucikan oleh Yesus sendiri dari debu. Ingat lagu masa prapaskah, hanya debulah aku. Dari kotoran, dari segala macam bentuk kenajisan akibat dosa-dosa mereka, agar pantas dan layak duduk bersama dalam meja perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan terakhir tadi. Perbuatan Yesus ini, saudari-saudara, mengingatkan kita akan sakramen pembaptisan dan sakramen tobat secara khusus. Karena dua sakramen ini adalah sakramen penyucian, sakramen pemurnian, pembersihan dosa. Tapi juga jangan lupa sakramen Ekaristi, karena pada hari inilah Yesus menetapkan Ekaristi. Saudari-saudara, sakramen Ekaristi yang ditetapkan Yesus hari ini, ketika dia mengatakan, inilah roti atau inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itu diulang terus dalam doa syukur agung setiap kali kita merayakan Ekaristi. Sakramen Ekaristi pun, saudari-saudara, adalah sakramen pembasuhan, sakramen penyucian, sakramen pembersihan. Dalam sakramen Ekaristi, Tuhan Yesus bukan hanya membasuh kaki kita, tapi dia membasuh seluruh hidup kita dari segala kenajisan, dari dosa-dosa kita. Maka merayakan Ekaristi, saudari-saudara, itu juga berarti kita merayakan pengampunan dosa kita, pembersihan diri kita, pembasuhan hidup kita oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara-saudari, Yesus meminta para rasul untuk meneladani semangat yang telah dia tunjukkan. Jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki satu sama yang lain. Semangat kerendahan hati untuk turun merendah di bawah. Dari seorang guru, dari seorang Tuhan, kemudian mengambil posisi hamba, Yesus ajarkan kepada para murid. Sebab tidak mungkin kita berani mengambil tugas pelayanan, pengabdian, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Kalau kita tidak mampu menurunkan gengsi kita, kalau kita tidak mampu turun ke bawah, merendahkan diri. Yesus meminta para murid, aku sudah melakukannya untukmu, maka lakukanlah juga satu terhadap yang lain. Para rasul ingin diberi pelajaran oleh Tuhan Yesus, pelajaran mahal yang saya katakan tadi, bahwa mereka sebagai rasul bukan bos. Sebagai rasul mereka bukan tuan. Sebagai rasul mereka bukan raja yang harus disembah, dilayani, diabdi, dihormati. Bukan itu. Tapi justru dalam tugas penutusan sebagai rasul, mereka harus berani merendah, melihat apa yang kotor, yang di bawah, yang seringkali kurang diperhatikan. Di sanalah mereka harus membangun semangat pelayanan. Di sanalah mereka harus memupuk semangat kerendahan hati. Sebab pelayanan yang baik mesti senantiasa tumbuh dari kerendahan hati. Dan kerendahan hati dia bertumbuh dari kemampuan untuk menyangkal diri. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita semua dipanggil, diutus oleh Tuhan Yesus menjadi rasul, menjadi murid, menjadi utusan. Setiap kali Ekaristi akan berakhir, ada amanat pengutusan. Perayaan Ekaristi telah selesai, marilah pergi, kita diutus. Diutus untuk apa, saudara-saudari? Diutus untuk saling melayani. Diutus untuk mewujud nyatakan firman Tuhan yang didengar, yang direnungkan, yang dikhotbahkan. Membuat firman Tuhan itu menjadi nyata. Sabda menjadi daging. Maka saudari-saudara, merayakan Kamis Putih, merayakan perjamuan terakhir, kita sedang merayakan upacara penyucian diri kita oleh Tuhan. Dari atas sampai ke bawah, rohani dan jasmani. Dari yang paling kotor sampai kepada yang paling atas. Tuhan membersihkan hidup kita. Maka hendaklah kita pun, saudari-saudara, membangun spiritualitas pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Semangat pelayanan itu berarti adalah semangat basuh kaki. Semoga kita mampu mencerna firman Tuhan hari ini dan membangun suatu gerakan untuk turun ke bawah.
suatu semangat pelayanan, spirit pengabdian, yang itu berarti kita harus berani rendah hati. Kita harus turunkan gengsi kita. Justru kita menjadi bergengsi karena mampu turun ke bawah. Ambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Saudari-saudara, kita diutus untuk saling membasuh. Bukan hanya membasuh kaki, tapi juga membasuh seluruh karakter, sikap-sikap kita yang barangkali tidak mencerminkan semangat pelayanan Tuhan, yang tidak mencerminkan teladan kasih Tuhan. Bila masih ada sakit hati, basuhlah. Bila masih ada suatu spirit tiada maaf bagimu, maafkanlah. Bila seringkali kita masih susah sulit untuk memberi perhatian kepada orang lain, lebih-lebih yang miskin, yang kecil, yang terlantar, yang seringkali kumuh kotor, mari kita membangun semangat yang baru. Semangat basuh kaki, semangat pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih-Mu kepada kami teramat besar dan teladan-Mu sungguh amat mengagumkan. Teguhkan niat kami saat ini untuk meneladani cinta dan pelayanan-Mu yang lembut dan rendah hati. Mampukan kami untuk menurunkan, merendahkan gengsi-gengsi kami, status-status yang seringkali justru membatasi ruang gerak kami untuk melayani mereka yang lebih kecil, mereka yang miskin, mereka yang kurang beruntung dalam hidup, mereka yang bersalah terhadap kami, mereka yang mungkin belum kami ampuni, mereka yang seringkali kami pandang sebelah mata. Tuhan, kami percaya dan kami siap mengamalkan perintah-Mu untuk saling melayani. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelayan-pelayan yang tulus dan murah hati. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Segala niat tekad yang ingin kita wujudkan untuk menjadi pelayan yang tulus dan murah hati. Segala aktivitas pelayanan dan perayaan Kamis Putih dan Trihari Suci pada umumnya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.